Ya, haleluya. Shalom untuk semua subscriber dan juga mungkin beberapa teman yang mendengar dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan bahas mengenai kerajaan damai 1000 tahun. Dan ada beberapa hal yang sering dipertanyakan pada saat membahas topik ini, yaitu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan itu apakah kerajaan 1000 tahun hanya bermakna rohani atau akan terjadi secara nyata. Kemudian apakah nubuatan kerajaan 1000 tahun itu ada di dalam kitab suci kita. Yang selanjutnya, di manakah akan terjadi kerajaan 1000 tahun? Di Samayim atau di bumi? Siapakah penghuni kerajaan 1000 tahun? Ya, bagaimana kondisi kerajaan 1000 tahun? Di manakah Satan? Dan bagaimana akhir dari kerajaan 1000 tahun? Apakah yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering diungkapkan atau dinyatakan. Nah, kalau kita hanya berpatokan kepada pola-pola yang lain, maka rahasia-rahasia ini tidak akan pernah kita dapatkan. Ya, tidak akan pernah kita dapatkan. Dan sangat sedikit pengertian-pengertian mengenai kerajaan 1000 tahun ini. Nah, karena itu saya ajak saudara semua untuk kembali ke pola akar yang benar, yaitu akar Ibrani. Di sini nanti saudara akan melihat kekayaan yang luar biasa, ya, yang saudara bisa pelajari, yang saudara bisa simpan di dalam hidup saudara untuk pertumbuhan rohani saudara, ya, bahwa di dalam akar Ibrani ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak Yahweh itu berbicara banyak, ya, berbicara banyak mengenai kerajaan 1000 tahun ini. Ya, jadi kita kembali ke akar yang benar. Saya tidak menggunakan akar Yunani, akar macam-macam, tapi saya akan bawa giring saudara untuk kembali ke pola akar Ibrani. Ya, nah, untuk saudara tahu bahwa setiap kejadian ya yang Bapak Yahweh lakukan di muka bumi ini itu ada patokannya. Patokannya itu adalah Israel, bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah sebagai jamnya Bapak Yahweh. Ya, untuk mengetahui setiap kejadian dan posisi-posisinya, lihatlah Israel. Ya, karena Bapak Yahweh membuat bangsa Israel ini menjadi satu tolak ukur, patokan. Ya, jadi kita bisa belajar dari keberadaan bangsa Israel ini dan kalender Israel, ya. Jadi maksud saya God's agenda, ya, agenda daripada Bapak Yahweh itu tidak akan lepas dari bangsa Israel, ya, dari bangsa Israel. Kalau sudah lihat di dalam Perjanjian Lama, Tanak, ya, dan Perjanjian Baru, saudara akan dapatkan pola agenda Bapak Yahweh ini yang tidak terlepas dari bangsa umat pilihan Yahweh, yaitu Israel. Nah, kalau kita sebagai orang Goyim, orang yang non-Yahudi, menolak Israel, berarti saudara menolak agendanya Bapak Yahweh. Gitu, ya, simple sekali. Jadi, banyak orang yang di luar sana, agama hybrid, yang menolak agenda, yang menolak Israel, sehingga mereka tidak bisa melihat agenda daripada Bapak Yahweh. Ya, mereka akan tersesat dengan pengertian-pengertiannya mereka sendiri. Ya, kita sebagai umat pilihan Bapak Yahweh mempelai Yeshua HaMasyiah, jangan menolak Israel. Ya, karena Bapak Yahweh bekerja melalui bangsa ini. Jadi kita harus paham sekali ya untuk melihat kondisi zaman akhir ini, lihatlah Israel. Apa yang terjadi di Israel, itulah patokannya. Ya. Ya, karena Bapak Yahweh dari dulu sudah deal atau sudah fokuskan untuk semua hal yang akan terjadi di zaman akhir ini berkenaan dengan bangsa Israel. Nah, kalau saudara lihat
di dalam Tanak, ya, Tanak itu adalah Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, yang sering kali kita kenal dengan Perjanjian Lama, Old Testament. Prophecy, maksud saya, ya, nubuat-nubuat yang ada di sana itu secara garis besar bisa dibagi menjadi 2 big event. Ya, jadi di dalam Perjanjian Lama atau Tanak, ya, itu di dalam membahas soal nubuat, ya, itu ada 2 big event yang sangat-sangat besar. Ya, yaitu event yang pertama adalah kedatangan Yeshua HaMashiach yang pertama. Itu big event yang pertama. Jadi sebagian nubuatan-nubuatan di dalam Tanak itu fokus kepada kedatangan Yeshua HaMashiach. Mulai dari kelahirannya, mulai dari sampai kepada kematiannya, cara penyiksaannya, kemudian pengkhianatannya juga ada di sana, ya, dan kemudian sampai pada kebangkitannya itu ada semua, ya, di dalam Tanak, di dalam Perjanjian Lama. Ya, ini adalah big event yang pertama, yaitu kedatangan Yeshua HaMashiach. Nah, yang kedua adalah, ya, yang tidak kalah dengan big event yang pertama ini adalah kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua, yaitu mengenai perang Armageddon, ya, kedatangan Yeshua HaMashiach, dan juga pemerintahannya di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi kalau saudara suka belajar firman, terutama apalagi mengenai zaman akhir, ya, kalau saudara selidiki di dalam Perjanjian Lama, maka saudara akan sering temukan kalimat-kalimat profetik dari 2 peristiwa ini, dari 2 big event ini, yaitu kedatangan Yeshua HaMashiach yang pertama dan kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua. Ya, nah hari ini saya akan bahas mengenai big event yang kedua, ya, yang kedua, yaitu kedatangan Yeshua HaMashiach. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Jadi big event yang kedua adalah mengenai kedatangan Yeshua HaMashiach dan juga yang akan terus berkelanjutan dengan pemerintahan Yeshua HaMashiach di dalam kerajaan 1000 tahun. 2700 tahun yang lalu, kurang lebih, ya, Nabi Yesaya itu sudah menubuatkan, ya, di dalam kitab Yesaya, ya, ada banyak, saudara bisa buka, salah satunya ada di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 10, Yesaya 65 17 sampai 25, dan beberapa tempat lagi di beberapa tempat di ayat-ayat yang lainnya, ya, pasal yang lainnya itu bercerita mengenai kerajaan 1000 tahun. Dan bukan hanya Yesaya, Daniel juga, ya, ada banyak, Hosea juga, ya, tapi saya hanya fokus di Yesaya saja sebagai contoh. Jadi 2700 tahun yang lalu, event ini, peristiwa ini mengenai Yeshua HaMashiach yang akan datang kembali kedua kalinya dan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, itu telah dinubuatkan, ya, telah dinubuatkan. Dan berarti dari sini kita bisa melihat bahwa peristiwa ini mempunyai kekuatan yang sama dengan kedatangan Yeshua HaMashiach yang pertama. Jadi event yang kedua ini, yaitu pemerintahan Yeshua HaMashiach di kerajaan 1000 tahun, ya, karena telah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, itu berarti juga mempunyai kekuatan yang sama, ya, dengan event yang pertama, yaitu kedatangan Yeshua HaMashiach yang pertama, lahir di Bethlehem, ya, kematiannya di Golgota dan sebagainya, dan kebangkitannya. Jadi kekuatannya sama. Kalau yang pertama saja itu digenapi dengan begitu tepat, ya, kita bisa percaya bahwa yang kedua, event yang kedua, itu juga
pasti akan digenapi dengan tepat. Nah, yang saya berikan di sini adalah saya tidak asal comot ayat dan juga bukan cocokmologi, tetapi yang saya berikan ini adalah sebuah pola. Ya, sejak saya berbicara mengenai materi 2030, misteri 2030, ada beberapa video yang sudah mungkin saudara pelajari. Semua itu saya berbicara mengenai sebuah pola. Nah, kalau kita berbicara mengenai pola, itu sangat terikat kuat, yaitu kita berbicara tentang angka. Ya, karena pola dan angka itu nggak bisa dipisahin, saudara. Ya, jadi kalau saya bicara soal pola, berarti kita juga harus membahas soal angka. Dan kalau kita bicara soal angka, itu berarti kita berbicara soal kepastian. Ya, beberapa saat yang lalu kita diajari mengenai soal angka gematria, ya, oleh saudara kita Pak Robi, dan dia menyatakan bahwa matematika, ya, angka itu adalah bahasa, memang betul. Ya, saya sempat ditelepon beliau dan kita sempat ngobrol sebentar dan saya katakan sama beliau, matematika, angka itu adalah language, adalah bahasa. Ya, jadi dalam hal ini itu adalah berbicara soal kepastian. Dan kerajaan 1000 tahun ini berbicara pola angka 7. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun ini berbicara pola angka 7. Nah, kita akan lihat dari pola angka 7. Ingat ya, angka itu merupakan sebuah kepastian. Ya, jadi peristiwa ini akan betul-betul terjadi, saudara. Ya, karena berdasarkan pola itu tidak akan meleset. Pasti tidak akan meleset. Ya, dan pola angka 7, kalau saudara lihat angka 7, ya bukan huruf, sorry. Angka 7 itu adalah Zayin. Ya, Zayin. Dan Zayin ini gambarnya juga merepresentasikan kepala yang dimahkotai. Ya. Kemudian juga mempunyai arti senjata atau pedang atau kapak dan sebagainya. Dan juga mempunyai arti memotong makanan, memelihara, dan memberi makanan. Ya. Dan ini semua nanti akan berhubungan ya dengan kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi ini luar biasa sekali. Ya. Manusia, kepala yang bermahkota. Ya, kita sudah tahu siapa yang dikasih mahkota, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi angka 7 ini angka spesial. Ya. Dan ini melekat di kerajaan 1000 tahun. Kita akan lihat lebih dalam, ya. Kita akan lihat peta zamannya terlebih dahulu dari pola angka 7 ini, ya. Kita akan lihat peta zamannya dulu. Saya berusaha mencoba untuk menampilkan banyak gambar supaya bagi pemula-pemula ya, pemula-pemula iman, mereka bisa belajar lebih cepat ya. Bagi yang sudah advance ya, itu bisa menambahi perbendaharaan kebenaran firman dalam hidupnya. Ya, saya berusaha untuk supaya semua kalangan bisa terjangkau, baik yang masih pemula imannya, ya saya tidak menyingkirkan karena engkau adalah pemula, tidak, ayo saya ajak saudara untuk belajar tentang zaman akhir ini bersama-sama sehingga saudara nanti akan jadi advance. Ya, saudara bisa kenal akan firman dan berakar bertumbuh terutama mengenai zaman akhir. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, saya ajak saudara untuk melihat peta zaman. Ya, kita akan melihat peta zamannya terlebih dahulu supaya kita ada pemahaman di sini. Peta zamannya itu gimana dengan pola angka 7 itu? Ya, kalau kita lihat dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa, ya, sampai kepada pengorbanan Abraham, ya, dia mengorbankan Ishak, ya, di
atas gunung, itu ada senggang waktu 2000 tahun. Saudara. Ya, ada senggang waktu sekitar 2000 tahun. Dan sejak pengorbanan daripada Abraham sampai dengan kematian Yeshua HaMashiach di Golgota, ya, di atas kayu salib, itu juga ada jangka waktu 2000 tahun. Jadi, kalau kita simpulkan, sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kematian Yeshua HaMashiach, itu total ada 4000 tahun. Nah, kalau kita lihat, dari kematian Yeshua HaMashiach, yang tahunnya saat itu adalah 30 Masehi, sampai hari ini, tahun berapa ini hari? 2022, itu juga sudah hampir memenuhi 2000 tahun. Ya, 2000 tahun. Jadi kalau di total sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai hari ini, kita akan menggenapi 6000 tahun. Hampir ya, kita belum sampai. Karena apa? Karena titiknya itu ada di tahun 2030. Jadi kurang 8 tahun lagi, saudara. Ya, jadi ada 6000 tahun. Nah, kalau kita lihat pola angka 7 ini, maka peta zaman ini mempunyai 7000 tahun. Ya, nanti penjelasan di bawah akan lebih jelas. Jadi, di depan kita ini masih kurang 1000 tahun. Ya, ini adalah peta zamannya. Jadi 1000 tahun yang terakhir ini, inilah yang disebut sebagai kerajaan damai 1000 tahun. Dan pemerintahannya dipegang oleh Yeshua HaMashiach. Ya, pemerintahan kerajaannya, jadi kingnya, rajanya, ya, pucuk pimpinannya itu adalah Yeshua HaMashiach. Dan setelah itu, setelah genap 7000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa, maka kita tahu disitulah bumi akan dibinasakan dengan api, es, ya, IESH, ya, es. Disitulah yang kita sebut namanya kiamat. Jadi, dari pola peta zaman ini kita dapat mengetahui ya, bahwa kerajaan 1000 tahun itu bukan di Samayim, bukan di angkasa, tidak. 1000 tahun kerajaan damai itu ada di bumi yang kita pijak sekarang ini. Ada di bumi. Jadi bumi ini belum kiamat. Ada orang ngomong sekarang kiamat, tidak, belum. Ya, jangan pakai istilah kiamat itu. Tapi kita masih akan tinggal, maksud saya manusia masih akan tinggal 1000 tahun di bumi ini, di bumi yang saudara pijak sekarang ini. Ya, jadi ini usianya masih ada 1000 tahun ke depan, sampai tahun 3030 barulah terjadi yang namanya kiamat. Ya. Nah, ini adalah pola yang kita lihat dari peta zaman. Kemudian, kalau saudara lihat di dalam Kejadian Fatsal yang pertama sampai yang kedua, saudara juga akan menemukan pola angka 7 di sana. Ya, pola angka 7. Ya, kita lihat dari sisi yang berbeda sekarang. Kalau tadi dari sisi peta zaman, sekarang kita lihat dari Kejadian 1 dan Kejadian 2. Di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, dijelaskan di sana ada 6 hari penciptaan. Ya, 6 hari penciptaan. Ya, saudara bisa baca sendiri, kita nggak bahas mengenai penciptaan. Saya hanya berikan rangkumannya saja. Jadi ada 6 hari penciptaan dan 1 hari di mana Yahweh beristirahat, yaitu hari yang ke-7, Sabat. Ya, Sabat. Jadi dari sini kita bisa melihat sebuah pola angka 7. Dan pola Kejadian 1 dan 2 ini berulang kembali
karena manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita bisa lihat, manusia akan harus melalui 6 hari, dalam arti tanda kutip ya, 6 hari, yaitu 6.000 tahun, karena satu hari dihitung sama dengan 1.000 tahun. Dan kalau kita bisa melihat pola itu, maka kita bisa mendapatkan bahwa hari yang ketujuh adalah gambaran di mana Yeshua HaMasyiah memerintah, yaitu kerajaan 1.000 tahun. Di mana Bapa Yahweh saat itu, saat penciptaan, setelah selesai penciptaan, Bapa Yahweh beristirahat dan memberkati hari itu. Uniknya, kalau saudara lihat, mulai dari hari 1 sampai yang ke-6, itu selalu ada kalimat jadilah petang, jadilah pagi. Ya, selalu dikatakan demikian. Tetapi untuk hari yang ke-7 tidak ada kalimat itu. Tidak ada kata jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang ke-7. Nggak ada di situ, saudara. Ya, itu uniknya. Dan itu juga berhubungan dengan satu ayat, yaitu di dalam Zakaria, ya. Di dalam kitab Zakaria, kita mungkin coba akan melihat ayat ini ya. Zakaria 14, ayat yang ke-7. Hari itu diketahui oleh Yahweh, ya, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Ini unik sekali. Hari apa itu? Yaitu pada saat kerajaan 1.000 tahun. Ya, hari yang ke-7. Karena itu bukan satu kebetulan. Pada saat hari yang ke-7 ini tidak ada kalimat jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ke-7. Nggak ada, saudara. Ya, karena inilah yang akan merepresentasikan kerajaan 1.000 tahun. Yeshua HaMasyiah akan memerintah di sana sebagai rajanya. Ini luar biasa. Dan inilah pola Sabat. Ya, inilah pola Sabat. Kalau saudara lihat, Sabat itu hari keberapa? Hari yang ke-7. Sabat itu bukan hari Minggu, bukan. Kalau yang bikin Sabat hari Minggu, itu namanya lemak ikan yang bikin. Ya, saudara jangan lupa istilah itu. Lemak ikan yang bikin big problem ini. Ya, Sabat Sabtu dibuat Minggu, tapi dikasih tetap kata Sabat. Kita Sabat hari Minggu. Aneh itu namanya. Ya, itu enggak bisa dicerna dengan akal sehat mestinya. Ya, itu tipu kalimat, ya, tipu daya kalimat yang dibuat oleh Hillel Ben Zakkai untuk mempengaruhi alam pikiran manusia. Sabat ya Sabat. Sabat itu Sabtu. Ya, bukan Sabat itu Minggu, tidak. Jadi saudara harus paham dalam hal ini. Nah, di dalam pola Sabat itu saya tunjukkan kepada saudara ada 3 hal. Yang pertama adalah Sabat mingguan, yaitu hari Sabtu. Sabat tahunan, ya. Jadi ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, dan kemudian tahun ke-7. Nah, tahun ke-7 ini adalah Shemitah. Dan kemudian setelah itu kita lihat dari kebenaran firman ada yang namanya milenium. Ya, 1.000 tahunan. Ya, 1.000 tahunan. 1.000 tahun pertama, 1.000 tahun kedua, ketiga, keempat, 1.000 sampai 1.000 tahun yang keenam, kita sudah lihat di dalam pola tadi, dan kemudian 1.000 tahun yang ke-7. Ya, jadi ada Sabat mingguan, Sabat tahunan, dan Sabat 1.000 tahunan. Ya, kita harus paham di sini. Jadi, saudara supaya tidak kena pola hybrid, kita harus punya konsep yang benar mengenai hal ini. Nah, kalau kita bicara soal Sabat mingguan, kita berarti bicara soal hari-hari kita. Ya, hari yang pertama adalah Minggu, hari yang kedua adalah Senin, hari yang ketiga adalah Selasa, keempat Rabu, 5 Kamis, hari ke-6 Jumat, dan hari yang ke-7 adalah Sabtu. Sabtu adalah Sabat.
inilah pola angka 7 kembali. Nah, dari pola angka 7 ini, dari sabat mingguan ini, sebetulnya Bapak Yahweh itu mau ngomong sama kita juga. Kenapa kita diberikan perintah untuk beribadah pada hari Sabat? Salah satunya, Bapak Yahweh itu mau ngomong gini, ingat, satu hari nanti akan ada perhentian. Satu hari nanti akan ada pemerintahan Yeshua HaMashiach. Zayin, kepala yang dimahkotai, yaitu Yeshua HaMashiach. Pada hari apa? Hari pertama bukan, hari ketiga bukan, hari keempat, 5, 6 bukan, hari kedua bukan. Hanya satu hari, yaitu hari Sabat. Jadi Bapak Yahweh itu mau bicara sama umat manusia. Satu kali nanti, Yeshua HaMashiach akan memerintah di bumi ini pada hari Sabat. Maksudnya Sabat milenial. Ya. Jadi saat kita beribadah pada hari Sabat, kita bisa menggerakkan iman kita. Kita bisa melihat di dalam alam roh bahwa satu kali nanti ya akan ada kerajaan 1000 tahun. Itu makna dari Sabat, ya, Sabat mingguan. Nah, yang berikut adalah Sabat tahunan, yaitu Shemitah. Polanya adalah tahun pertama sampai yang tahun yang ke-6, tanah itu boleh diolah. Ya. Tapi tahun yang ke-7, tanah itu diistirahatkan. Ini kembali lagi, saudara bisa lihat ada pola angka 7. Lihat saudara, saya berikan gambar yang saya lingkari merah di sana, sehingga saudara paham, pola angka 7. Saudara bisa lihat mengenai Shemitah ini ada di dalam Imamat, Fatsal 25, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saya ingin ingatkan pada saudara bahwa saat Adam dan Hawa berdosa, makan buah pengetahuan baik dan jahat, seharusnya dia dikutuk kan? Seharusnya dia kan terima kutuk karena dia yang mengambil sebuah tindakan melanggar firman Yahweh. Tapi kalau saudara lihat ayatnya, yang dikutuk itu bukan Adam dan Hawa. Tapi yang dikutuk adalah tanah. Tanah itu dikutuk. Ya, tanah menerima kutuk akibat perbuatan manusia. Dan itu di dalam profetik akan terjadi selama 6.000 tahun. 6 tahun tanah dipekerjakan. Dan tahun yang ke-7, tanah itu diistirahatkan. Ya, jadi di dalam pola Shemitah 7 tahun, ini juga kita bisa temukan Bapak Yahweh bicara mengenai kerajaan 1000 tahun. 2 Petrus 3 ayat 8, dikatakan akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Yahweh, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Satu hari di hadapan Bapa Yahweh itu sama dengan 1000 tahun di manusia, yang dialami manusia. Karena itu, ya, pola sabat 1000 tahunan sejak kejatuhan Adam, ya, bumi ini belum pernah Shemitah, saudara. Ya, jadi selama 6.000 tahun tanah ini tidak pernah Shemitah. Ya. Nah, kapan Shemitahnya? Yaitu saat kerajaan damai 1000 tahun. Jadi dari sini kita bisa melihat sebuah pola yang sama. Ya, tapi Bapak Yahweh pakai bangsa Israel untuk melakukan Shemitah selama putaran 7 tahun. Ya, dan itu aplikasinya untuk menjelaskan mengenai kerajaan Millennial Kingdom, yaitu kerajaan damai 1000 tahun. Ya, jadi saudara bisa lihat pola sabat 1000 tahunan, ya, polanya sama, yaitu bahwa sejak kejatuhan Adam sampai dengan hari ini, tahun 2022, ya,
dan akan sedikit lagi sampai tahun 2030. Ada 6.000 tahun representasi 6 hari di hadapan Yahweh. Ya, disitulah tanah terus diolah, dan pada hari yang ke-7, ya, disitulah terjadi Shemitah, Sabat Shemitah, ya, Sabat milenia dan Shemitah milenia, ya, selama 1000 tahun. Ya, saudara bisa lihat di gambar, itulah pola-polanya. Nah, saya akan sedikit membahas mengenai, mungkin saudara akan bertanya, lo kok tahu 7.000 tahun? Apakah firman berkata 7.000 tahun? Ya, saya sudah jelaskan pola-pola di atas, tetapi firman Tanak juga memberikan sesuatu yang lebih komplit. Nah, hal ini saya juga pernah sudah sampaikan, ya, dengan sebuah materi, ya. Nah, pembuktian 7.000 tahun itu dengan menggunakan pola gematria. Ya, kodenya ada di mana? Kode gematrianya ada di mana? Kode gematrianya itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bahasa Inggrisnya, in the beginning God created the heavens and the earth. Kalau saudara bahasa Jermannya pentelengi, saudara ya, pentelengi ya, yang dari Surabaya pasti tahu. Saudara lihat sampai mata saudara copot, itu namanya pentelengi, itu bahasa Jerman, saudara ya. Saudara tidak akan menemukan apa-apa. Sampai mata saudara berdarah-darah, sampai copot. Kalau saudara lihat ayat ini, saudara tidak akan menemukan rahasia apa-apa. Ya. Nah, rahasianya bisa terbongkar bagaimana? Caranya kembali ke pola Ibrani. Ya, ke pola Ibrani. Pola Ibrani ngomong apa? Ya, ini dia. Ya. Pola Ibrani berkata, Bereshit bara Elohim et hashamayim va et haares. Ya. Kata pertama itu ada kata Bereshit. Ya, dan kita akan fokus di kata Bereshit ini. Nah, saya berikan kata Bereshit itu dari rangkuman atau rangkaian huruf-huruf, yaitu Bethres, Aleph, Shin, Yod, dan Taf. Baca dari kanan ke kiri. Ya, itu adalah Bereshit. Bethres, Aleph, Shin, Yod, sama Taf. Dan setiap huruf mempunyai angka gematria dan juga mempunyai piktograf. Piktografnya sudah bisa lihat di gambar ini. Ada Beth itu rumah, Resh itu kepala, Aleph itu kepala lembu, ya, dan seterusnya. Saudara bisa lihat sendiri. Karena saya sudah bahas pembahasan ini. Saya hanya ulangin secara cepat saja. Nah, Bereshit ini mempunyai angka gematria. Gematrianya berapa? Bet itu 2, Resh itu 200, Aleph itu 1, Shin itu 300, Yod itu 10, dan Taf itu 400. Ya. Ini bukan satu kebetulan. Ini sebuah perencanaan Bapak Yahweh. Ya, itu luar biasa sekali. Kalau saudara pakai bahasa saudara masing-masing tanpa Ibrani, nggak akan ketemu. Sekali lagi ya, tidak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Tapi begitu kita kembali ke pola Ibrani, kita melihat keindahannya. Nah, saudara bisa lihat di sini, saya berikan petajaman di bawah. Kalau saudara lihat di bagian atas kata Bereshit, itu ada 2 huruf terakhir, yaitu Yod dan Taf. Yod dan Taf, Yod itu tangan, Taf itu seperti 2 ranting perjanjian, ya. Jadi tangan yang dipaku, disalib, itu mempunyai angka gematria 400 kali 10, 4.000. Dan itu berbicara mengenai jarak antara kejatuhan Adam dan Hawa sampai tangan itu dipaku, disalib. Yaitu kapan? Yeshua HaMashiach yang mati di atas kayu salib tahun 30 Masehi, itu jaraknya ada 4.000 tahun. Perhitungannya sudah saya berikan di sana. Jadi kita bisa tahu kapan kejatuhan Adam dan Hawa, yaitu tinggal dikurangkan saja. 30 Masehi dikurangi 4.000. Ya. Jadi kejatuhan Adam dan Hawa adalah tahun 3970 sebelum Masehi. Dari sini kita bisa lihat sebuah rahasia. Ya, jadi jarak antara Adam dan Hawa
kejatuhannya loh ya, sampai kematian Yeshua HaMashiach ada 4.000 tahun. Berarti betul, ya, pola zamannya betul. Kemudian apalagi yang kita bisa pelajari? Perhatikan yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada, coba saudara lihat di kotaknya, sebelah kanan atas ya, kata Bereshit, ada satu kotak gitu ya. Itu ada 2 huruf, ya, Alef dan Shin. Ya. Alef dan Shin itu kalau digabung itu ash. Itu artinya api, saudara. Ya, api. Nah, huruf-huruf ini juga merepresentasikan mengenai kapan api itu akan dinyalakan. Yaitu, kalau saudara lihat, huruf Shin itu piktografinya adalah gigi, dan artinya adalah hancur, ya, menghancurkan. Nah, di sebelahnya Shin, sebelah kirinya itu adalah Yod, tangan. Dan biasanya Yod itu dipakai untuk merepresentasikan daripada Yahweh, Yod, ya. Kata Yahweh adalah Yod-Heh-Wah-Heh, diawali dengan huruf Yod. Dan Yod itu mempunyai angka gematria 10 dan Shin angka gematrianya 300. Kapan tangan Yahweh akan menghancurkan dunia ini dengan ash, dengan api, yaitu 10 kali 300, yaitu 3.000. 3.000 tahun setelah kematian Yeshua HaMashiach, bumi ini akan dihancurkan. Kalau kematian Yeshua HaMashiach itu tahun 30 Masehi, maka ditambah 3.000 akan muncul satu angka yaitu 3.030. Disitulah titik di mana terjadinya kiamat. Ya, jadi kalau 2 pola ini digabungkan, maka saudara akan lihat ya, yang angka biru saya kasih garis titik-titik ya. 2.000 tambah 2.000 tambah 2.000 tambah 1.000, totalnya 7.000. Nah, ini dia, saudara. Ya, jadi ini adalah salah satu pembuktian lagi, ya, dari sisi angka gematria, Bereshit. Jadi bumi ini sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kiamat itu ada 7.000 tahun. Kita ngomong pola, berarti kita bisa memastikan dalam hal ini. Ya, luar biasa sekali. Dari sini saudara paham ya? Oke. Ya, saya akan selanjutkan dari slide ini. Ini slide yang terakhir yang saudara terima, yaitu bahwa dari kata Bereshit kita bisa melihat pola angka 7.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai dengan kiamat. Yang berikutnya, prinsip Sukkot. Ya, mungkin yang belum pernah dengar Sukkot. Sukkot ini makanan apa? Sukkot bukan makanan. Sukkot adalah hari raya. Ya, salah satu hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Memang di dalam hari raya Sukkot ada makan-makan, tetapi Sukkot bukan makanan. Sukkot adalah hari raya pondok daun. Bahasa Inggrisnya tabernacle. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Ada angka 7 lagi, saudara, di dalam pola hari raya Yehudi. Ya, ada angka 7 lagi. Nggak 8, nggak 9. Wah, ini luar biasa. Ini sebuah pola. Bapak Yahweh mau bicara, ya, bahwa kerajaan 1000 tahun itu sangat erat hubungannya dengan pola angka 7. Wow, saya sangat luar biasa. Saya sangat bangga dengan Bapak Yahweh yang mempunyai desain yang sangat luar biasa, yang sangat amazing sekali. Ya, kalau saya lihat, apakah ini sebuah kebetulan? Perhatikan, hari raya yang pertama adalah Pesach. Hari raya yang kedua adalah roti tidak beragi. Hari yang ketiga adalah buah sulung. Hari raya yang keempat adalah Shavuot atau Pentakosta. Ya, hari raya yang kelima adalah hari raya Nafiri. Hari raya yang keenam adalah pendamaian, bukan perdamaian ya, pendamaian. Dan hari raya yang terakhir adalah hari raya yang ketujuh adalah Sukkot atau hari raya pondok daun. Ya,
Apakah ini satu kebetulan? Tidak, ini sebuah perencanaan. Ya, ini adalah perencanaan dari Bapak Yahweh mengenai 7 hari raya. Kembali lagi ke pola angka 7. Ya, sekarang kita lihat. Ada apa di dalam Sukot? Ya, ada apa di dalam Sukot? Sukot ini mempunyai makna, ya, pondok daun. Itu artinya adalah Bapak Yahweh itu tinggal di antara umatnya. Dan ini sudah Bapak Yahweh nyatakan dengan peristiwa di mana Bapak Yahweh tinggal di antara umat Israel, menolong umat Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Kalau siang hari berupa tiang awan dan malam hari berupa tiang api. Yahweh tinggal di antara umatnya. Ini satu konsep yang sangat penting. Mengapa? Kalau Yahweh tidak tinggal di dalam kita, di dalam umatnya, maka manusia akan jadi seperti binatang. Pernah satu kali Yahweh berfirman, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kalau tidak salah itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Ya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Peristiwa malaikat-malaikat yang jatuh mengawini perempuan dan menghasilkan Nephilim, raksasa-raksasa. Ya. Kalau manusia hidup tanpa roh Yahweh, mereka akan jadi seperti binatang. Nah, konsep ini penting sekali, yaitu Yahweh tinggal di antara umatnya. Ini adalah konsep Sukot, saudara. Ya, konsep Sukot. Nah, karena itu, Yeshua HaMashiach lahir pada saat perayaan Sukot. Ya, pada perayaan Pondok Daun, Tabernakel. Ya. Di dalam Matius 2 ayat 2 dikatakan, dan bertanya-tanya, di mana dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Siapa yang lahir? Raja. Ingat, ya, kalau kita lihat kalimat ini berarti kita bisa menghubungkannya dengan huruf Zayin, yang berarti juga kepala yang dimahkotai, raja. Ya, kembali lagi, pola angka 7. Jadi Yeshua HaMashiach lahir saat perayaan Sukot. Dan ini tidak bisa ditawar. Bukan 25 Desember. Itu agama hybrid. Ya, paham di situ. Jadi perayaan Sukot itu identik dengan kerajaan 1000 tahun. Juga mempunyai makna satu kali nanti akan ada pemerintahan Yeshua HaMashiach di atas bumi ini selama 1000 tahun. Ya, jadi itulah Sukot, saudara. Nah, Zakaria 14 ayat 9 dikatakan, maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ini peristiwa Sukot, kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi raja itu adalah Yeshua HaMashiach. Zayin, kepala yang dimahkotai. Ya. Saat itu, saat kapan? Kerajaan 1000 tahun. Siapa yang di sana? Yeshua HaMashiach. Siapakah Yeshua HaMashiach? Adalah Bapak Yahweh sendiri di dalam rupa manusia. Dialah yang akan menjadi raja di dalam kerajaan 1000 tahun. Luar biasa. Nah, jadi saudara bisa lihat, ya gambar berikutnya ini, saudara akan lihat yang satu hubungan yang sangat berhubungan satu sama lain. Jadi perayaan Sukot itu adalah perayaan hari yang ke-7. Dirayakannya harus 7 hari. Ya, ini luar biasa. Kembali lagi, angka 7, angka 7, angka 7, angka 7. Ya. Dan perayaan Sukot ini juga mempunyai koneksi dengan Sabat. Jadi pada saat saudara melakukan Sabat tiap Sabtu,
saudara bisa mengimajinasikan dalam pikiran saudara, karena imajinasi di dalam firman itu nggak salah, saudara. Saudara bisa mengimajinasikan, inilah perayaan Sukot. Ya. Dan kemudian saudara juga bisa memikirkan, wow, kalau gitu, kalau berhubungan dengan Sukot, maka Yeshua HaMashiach lahir pada hari raya Sukot. Jadi kita bisa, istilahnya itu gini, kita bisa dapat connect dengan firman, ya, saat saudara melakukan ibadah Sabat. Saudara bisa, dalam spiritualium saudara bisa berpikir bahwa inilah hari di mana Yeshua HaMashiach dilahirkan. Karena polanya, lihat dari pola. Ya, karena berhubungan dengan angka 7. Dan juga, saudara juga akan bisa berpikir bahwa inilah di mana Yahweh dwelling, tinggal di antara umatnya. Dan saudara juga bisa memikirkan bahwa inilah kerajaan 1000 tahun. Karena polanya sama semua, saudara. Dan connect satu dengan yang lainnya. Ya, connect satu dengan yang lainnya. Luar biasa. Apakah ini satu kebetulan? Tidak, Bapak Yahweh yang bisa bikin ini semua. Ya. Nah, mengenai Hari Raya Pondok Daun ini, ada ayat yang spesial, saudara. Ya, coba kita akan baca 3 ayat. Ya, kita baca 3 ayat. Yaitu di dalam Sakaria. Di dalam Sakaria. Nah, peristiwa dalam Sakaria ini 14 ayat 16 sampai 19. Ini adalah nubuat yang akan terjadi saat kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi ini gambaran nubuat mengenai kerajaan 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun yang nubuatkan bukan cuma Yesaya, saudara, bukan. Ya, ada Hosea, ada Daniel, ada Sakaria, ada banyak, saudara. Ya, dikatakan demikian. Saya akan bacakan. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Yahweh semesta alam. Dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka mereka akan turun tulah, kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Yahweh kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Diulangi lagi, saudara. Dan ayat 19, itulah hukuman dosa Mesir, hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun, Sukot. Bukan Passover, bukan Pesah, bukan Shavuot, Pentakosta, bukan. Bukan juga Nafiri, Hari Raya Nafiri, tidak. Tapi ayat ini spesifik, Hari Raya Pondok Daun. Betapa pentingnya Hari Raya Pondok Daun ini, yaitu Sukot. Dan mereka harus menghadap Yahweh di Yerusalem, bangsa-bangsa ini. Ya, nanti kita bisa lihat siapakah bangsa-bangsa ini. Ya, jadi inilah pola yang ditetapkan Bapak Yahweh, bahwa kerajaan 1000 tahun adalah Pondok Daun, perayaan Pondok Daun. Ya, luar biasa. Nah, jadi kita lihat, kalau kita lihat sedikit timeline ya, kalau dari hari ini, tahun 2022, maka di depan kita ini kita akan masukin satu cycle Shemitah. Nanti startnya akhir bulan ini, saudara. Ya. Dan inilah Shemitah yang harus kita waspadai. Ya, karena sudah banyak peristiwa yang besar terjadi di dunia dan ini merujuk kepada satu titik, yaitu bahwa anti Hamashiach akan keluar berkuasa. Dan kita akan masuk di dalam 3,5 cycle Shemitah yang pertama ini dan akan terjadi pengangkatan setelah itu.
kemudian bumi akan mengalami anti Hamasyah selama 3,5 tahun yang kedua, dan kemudian Yeshua Hamasyah akan turun dan terjadi perang Armageddon, dan Yeshua Hamasyah akan mengalahkan anti Hamasyah, dan Yeshua Hamasyah akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Dan setelah itu terjadi kiamat tahun 3030. Ya, ini adalah timeline singkat dari tahun kita sekarang ini sampai tahun 3030. Nah, saya akan bawa saudara lagi ke hal yang lebih dalam. Yaitu, saudara masih ingat mimpi Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar ini bukan orang Yahudi, ini adalah raja orang Babel. Tetapi di dalam mimpinya ini juga ada pola angka 7, saudara. Luar biasa, Bapak Yahweh. Ada pola angka 7. Nah, kita lihat ya. Yang pertama adalah kepala dari emas, yaitu Babel, Nebukadnezar sendiri. Ya, pemerintahan, kekaisarannya, penguasanya. Yang kedua, yang menguasai dunia adalah Medo-Persia. Ya, saya sudah pernah bawakan hal ini. Yang ketiga, setelah Medo-Persia, adalah Yunani, yang diwakili oleh perut yang dari tembaga. Yang keempat adalah duo hybrid. Nah, dan hybrid, ya, saya sudah pernah berikan hal ini, jadi saudara bisa mengulangi kembali di materi saya sebelumnya, yaitu agama hybrid dan duo hybrid. Ya, jadi inilah penguasa yang keempat. Lemak ikan, martabak, terang bulan, dan minum bir bintang. Saya ganti ya, bukan bintang kecil lagi, tapi bir bintang. Kenapa pakai bir bintang? Bukannya saya menyuruh saudara minum bir, tidak, jangan minum bir. Kenapa? Mabuk. Ya, lihat aja, ya, banyak yang mabuk, ya, dengan mengikuti pola terang bulan ini, ya, banyak yang mabuk, saudara. Sampai-sampai ada yang pasang bom di tubuhnya, ya. Dengan iman mereka berpikir bahwa kalau sampai bomnya meledak, mereka akan dianugerahi 72 bidadari. Ya, itu kan mabuk, saudara. Ya kan? Itu kan pikiran orang mabuk kan gitu. Jadi nggak waras, ya. Jangan ikutin pola seperti itu. Nanti saudara ikut nggak waras, jangan. Ya, jadi jangan makan terang bulan sama bir bintang, jangan, ya. Jauhi itu semua, ya. Juga jangan makan lemak ikan, ya. Paham ya dalam hal ini? Lihat aja, apa sih maksudnya lemak ikan? Ya saudara lihat aja di belakangnya ikan itu, ikan apa itu? Ikan trout atau salmon tuh ya. Nah itu kan mulutnya sama topinya. Nah, saudara ngerti sendiri siapa yang saya maksud dengan lemak ikan itu. Nah, ya saudara bisa lihat itu di agama hybrid dan duo hybrid. Saya sudah bahas panjang lebar di sana. Yang kelima, itu yang keempat ya, hybrid duo hybrid. Yang kelima adalah perkumpulan 88, P88, perkumpulan badak dan babi. Inilah zaman kita sekarang. Ya, perkumpulan 84, D4K dan 8481. Itu angka gematria. Nah, saudara kepingin tahu, ya saudara lihat aja gambar itu, gambarnya apa itu. Ya, ada gambar padi tengahnya itu, dan saudara mengerti itu gambarnya siapa. Itulah kita sekarang ada di P88 dan kita sedang masuk transisi ke pemerintahan yang ke-6, yaitu 666. Wah, pas. Wis angkanya nomor 6, yaitu dan 666. Tapi pemerintahan ini tidak lama, hanya 3,5 tahun. Dan kemudian yang ketujuh, sudah lihat, kerajaan 1000 tahun. Jadi setelah
anti Hamasiyah 666, 3,5 tahun, nggak ada lagi pemerintahan dunia ini, nggak ada. Semua akan dihancurkan oleh Yeshua Hamasiyah. Yeshua Hamasiyah akan datang. Ya, lihat angka 7, inilah yang ketujuh. Pola angka 7. Jadi mimpi Nebukadnezar itu ada pola angka 7. Luar biasa. Ayatnya ada di Daniel 2 ayat 44. Dikatakan Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Elohim semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa-bangsa lain. Tidak akan pernah beralih. Jadi ini sebuah pola, saudara. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Akan tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kerajaannya siapa ini? Ya kerajaannya Bapak Yahweh di dalam Yeshua Hamasiyah. Tetap untuk selama-lamanya. Ini pola ketujuh. Kita sudah lihat kan? Pergerakannya 666 itu. Ya. Waf, 666. Ya. Yang sudah semakin marak di dunia ini. Sialnya nih ya, sialnya. Indonesia kena imbasnya. Ya, semuanya harus ditusuk-tusuk begitu, ya kan? Semuanya harus diakupunktur. Tusuk jarum. Ya. Tusuk hidung, ya kan? Wis enggak tahu tusuk apa lagi. Tapi uji Bapak Yahweh, Amerika nggak main tusuk, saudara. Gitu aja. Ya, bebas. Ya. Kenapa? Karena Indonesia dijadikan sebagai kelinci percobaan. Nah, itu repotnya di situ, saudara. Ya. Ya, gara-gara di Indonesia banyak sate kelinci sih, ya. Ya, tapi jangan makan sate kelinci ya, nggak kosher. Saya nggak menyarankan saudara makan sate kelinci. Nah, di Amerika nggak ada sate kelinci, gitu ya. Jadi, ya itu dia. Berhubungan dengan kelinci tadi, kasihan ya, Indonesia dibuat kelinci percobaan. Nah, jadi bertahan saja, percaya Bapak Yahweh dalam Yeshua Hamasiyah, karena saatnya tidak lama lagi. Ya, kalau saudara melihat ini semua, angkat wajahmu, penyelamatmu akan segera datang. Tidak usah khawatir. Ya, percaya dengan Bapak Yahweh Bashem Adonai Yeshua Hamasiyah, berakar dalam firman-Nya, baptis di dalam baptisan pembaharuan, berubah dalam karakter, terus fokus kepada Bapak Yahweh, pasti akan diangkat. Ya, buang aura-aura negatif, karakter-karakter lama, buangin. Ya, jangan suka gosip. Ya kan? Jangan mulutnya jangan lason hara. Ya, pelihara aura dengan baik. Terus bersekutu di dalam Bapak Yahweh. Saudara dalam Yeshua, Yeshua di dalam saudara, jaminan kekal. Amin. Itu luar biasa. Jadi inilah pola ketujuh. Kita kembali lagi. Ya, pola ketujuh yaitu mimpinya Nebukadnezar itu ternyata ada pola angka 7 di dalamnya. Ya, saya akan lanjutkan di sini. Yaitu rahasia kebangkitan Yeshua Hamasiyah. Matius 12, 39, 40. Ya, kita lihat dari sudut yang berbeda lagi mengenai kerajaan 1000 tahun. Ya, ini saya berikan sudut-sudutnya semua ini. Ya, dari segala sudut pandang yang sangat luar biasa, yang melengkapi, sehingga semakin banyak berarti kita dapat memastikan event kedua ini pasti akan terjadi, nggak akan meleset. Dah, sekarang kita sebagai mempelai Yeshua Hamasiyah siap-siap, saudara. Ya, siap-siap. Nah, Matius 12, 39, 40. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi pada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, 72 jam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, 72
jam. Apa maknanya di sini? Kematian Yeshua, ya ini beberapa kali saya sudah bahas ini, tapi untuk mengingatkan lagi, itu terjadi pada hari yang keempat, hari Rabu, sekitar antara jam 3 sore sampai jam 6 sore, sebelum matahari terbenam. Ingat ya, karena pergantian hari dalam pola Yahudi adalah matahari terbenam. Jadi sebelum masuk hari kelima, hari keempat, Yeshua HaMashiach mati. Antara jam 3 sampai jam 6. Berarti hari Rabu. Nah, kalau dihitung 72 jam, maka Yeshua HaMashiach bangkit pada hari Sabat. Hari Sabtu. Di antara jam 3 sore sampai jam 6 sore. Sebelum matahari terbenam. Yeshua bangkit. Nah, ini merupakan tanda kebangkitan Yeshua HaMashiach pada hari yang ke-7, hari Sabat. Nah, kembali lagi saudara bisa mengingat, oh kalau gitu saya ikut pola Sabat, beribadah pada hari Sabat, itu kita bisa menyamakan dengan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Juga bisa menyamakan dengan Yeshua HaMashiach akan memerintah pada hari yang ke-7, yaitu kerajaan 1000 tahun. Ya, kembali lagi polanya sama, namanya pola di otek-otek, nggak akan keluar, saudara. Ini sudah pola, ya, dan pasti. Ini saya sudah tunjukkan saudara dari banyak sudut loh, saudara. Polanya itu muter sama, ketemunya sama, yaitu hari yang ke-7, hari yang ke-7, hari yang ke-7, Sabat, 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 Shemitah, 7.000. Keluarnya di situ terus, saudara. Jadi saudara bisa lihat, Yeshua HaMashiach bangkit pada hari yang ke-7. Pola 72 jam. Ya, jadi saudara paham ya dalam hal ini. Nah, kita akan masuk lebih dalam. Ya, jadi saudara saya sudah bawa untuk melihat beberapa sudut mengenai pola ini. Dari sini saya harapkan saudara betul-betul tergugah hatinya. Aku lebih baik siap-siap karena pengangkatan udah nggak lama lagi ini bakal terjadi. Haleluya. Ya. Nah, kita akan masuk lebih dalam, yaitu siapakah penghuni kerajaan 1000 tahun? Saudara dari gambarnya dulu, saudara paham. Ya, petanya dulu. Ya, petanya. Jadi begini saudara ceritanya. Nggak lama lagi kita akan rapture. Ya. Saudara dan saya yang ada di dalam Yeshua HaMashiach. Kita rapture. Ya, kita terbang, kita rapture. Dan kemudian setelah itu 3,5 tahun kemudian Yeshua HaMashiach akan datang bersama-sama dengan saudara dan saya yang rapture ini untuk memerangi anti-HaMashiach. Yeshua HaMashiach akan memerangi anti-HaMashiach dan kemudian kita akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Dan kemudian memerintah bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach selama 1000 tahun. Ya, saya akan berikan spesifiknya. Dan di dalam kerajaan 1000 tahun itu ada manusia yang masih menggunakan tubuh alamiah. Jadi ada dua jenis manusia, saudara. Manusia yang diangkat, saudara dan saya, ya, itu menggunakan tubuh kemuliaan dan itu tidak pernah jatuh dalam dosa lagi. Ya, nggak pernah jatuh dalam dosa. Kita sudah pakai tubuh kemuliaan seperti Yeshua HaMashiach. Tetapi di dalam kerajaan 1000 tahun itu pun juga masih ada manusia dengan tubuh alamiah. Tubuh alamiah itu apa? Tubuh yang kita pakai sekarang ini. Kalau lelah kita harus tidur. Kalau lapar kita harus makan. Kalau haus kita harus minum. Bisa bereproduksi, bisa menghasilkan anak, cucu, dan sebagainya. Ya, nah kita akan lihat ya secara spesifik. Siapakah penghuni kerajaan 1000 tahun? Yang pertama adalah yang pasti rajanya, yaitu Yeshua HaMashiach. Ingat ya, Bapa Yahweh di dalam tubuh kemuliaan manusia, ya, di dalam manusia dengan tubuh kemuliaan, yaitu Yeshua HaMashiach. Ayatnya Zakaria 14 ayat 4.
Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ayat 9, maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ingat ya, ayat ini dahsyat. Jadi saat kerajaan 1000 tahun, tidak ada nama lain. Arab minggir, Yunani minggir, hybrid minggir, dua hybrid minggir. Nggak ada. Yang ada cuma satu, Yahweh. Yang nolak Yahweh hari ini, berarti orang itu dipastikan menolak kerajaan 1000 tahun. Gampang. Masuknya di satu tempat, lautan api, titik. Hati-hati saudara. Saudara nolak Yahweh, berat hukumannya. Karena dikatakan di sini, Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Bukan Yunani, bukan Yesus, bukan. Ya, bukan Allah, bukan Allah, bukan Yahweh. Jelas sekali ayat ini. Ya, bukan yang lainnya. Yang lainnya minggir. Ya. Hanya satu rajanya. Ya, jadi ini penghuninya yang pertama. Yang kedua, tadi saya katakan, kita kan diangkat. Ya, dengan tubuh kemuliaan. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ke-7. Wow, angka 7 lagi, luar biasa. Dari Adam, telah bernubuat, katanya sesungguhnya Yahweh datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Wow. Saudara dan saya yang percaya, beriman, ada di dalam Yahweh. Ini ajaib. Kita akan datang dengan Yahweh untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau yang nolak Yahweh, ya nggak datang. Terhilang. Jelas ayatnya. Ya, Yahweh akan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Jadi penghuni kedua adalah saudara dan saya dengan tubuh kemuliaan. Ya, ini penghuni yang kedua. Penghuni ketiga. Wahyu 20 ayat 4b. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya oleh karena kesaksian tentang Yeshua dan karena firman Elohim dan tidak menyembah binatang itu dan patungnya, alias mereka ini saat itu mati di dalam zaman anti-Hamasyah. Saya teruskan. Dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Hamasyah untuk masa 1000 tahun. Jadi begini saudara. Yang ketiga, ini adalah satu grup orang-orang yang mati karena mereka mempertahankan iman mereka gara-gara mereka tidak rapture. Jadi saat rapture terjadi, mereka itu pada kaget semua. Saudara. Wah, rapture terjadi. Aku kok gak diangkat? Oh, kenapa saya dulu kok enggak dengerin omongannya yang disampaikan, firman yang disampaikan oleh Pak Yosef Roy, Pak Yosef Aditya, Pak Abi Lukas, ya, channel Genius, sehingga saya tertinggal sekarang. Mereka coba cepat-cepat ngulangin kita punya ini, punya video. Dan saya yakin saat itu view-nya Genius Channel ini berlipat-lipat kali ganda.
tapi nggak ngefek karena kita sudah ada di Samayim. Ya, jadi mereka jadi subscriber baru saat itu. Tapi terlambat, saudara. Ya, mereka cuma lihat kebenarannya apa yang harus mereka lakukan karena mereka tertinggal, dan jawabannya cuma satu: jangan menerima tanda. Dan sebagai akibat mereka tidak bisa jual, tidak bisa beli, dan mereka mengalami anti Hamasyah dan disiksa sampai mati. Nah, orang-orang inilah yang tertinggal ini, tapi mereka ambil kesempatan yang paling terakhir. Mereka harus membasuh jubahnya di dalam darahnya sendiri. Mereka mati. Tetapi pada saat Yeshua HaMashiach datang bersama-sama dengan kita, mereka ini dibangkitkan. Nah, kalau dibangkitkan dengan tubuh apa, Pak? Yaitu dengan tubuh kemuliaan. Sama dengan kita. Tapi levelnya beda, saudara. Ya, level kita adalah mempelai Yeshua HaMashiach. Level mereka tidak. Ya, karena mereka terlambat untuk percaya. Ya, terlambat untuk percaya. Nah, mereka dibangkitkan, mereka juga memerintah sebagai raja. Ya, mereka ingat ya, dibangkitkan ini bukan zombie loh ya. Ingat ya. Ya, mereka pakai tubuh kemuliaan sama dengan kita. Mereka juga memerintah dengan kita. Jadi ini adalah penghuni yang ketiga. Paham ya? Penghuni yang keempat adalah 144.000 orang Israel. Nah, ayatnya di mana? Saya berikan 2 ayat. Ya. Yesaya 10 ayat 22. Ini adalah murni orang Israel. Ingat ya, ini tubuh alamiah, bukan tubuh kemuliaan. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Yahweh telah memastikan datangnya kebinasaan. Siapa kebinasaan? 666. Dan dari situ timbul keadilan yang meluap. Kapan? Kerajaan 1000 tahun. Wahyu 14 ayat 1 akan melengkapi. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Zion, dan bersama-sama dengan mereka 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Saya bisa lihat, ini adalah orang Israel. Ya, jadi begini, zaman anti Hamasyah, orang-orang Israel ini dibantai, saudara. Peristiwa Hitler itu kembali lagi, saudara, tapi lebih dahsyat. Nah, Bapak Yahweh itu menyelamatkan 144.000 di Petra. Ya, saya pernah bahas ini juga. Jadi sembunyikan di Petra, tapi sebagian besar mereka binasa. Karena apa? Karena sampai hari ini mereka menolak Yeshua HaMashiach. Ngerinya apa? Di dalam Talmud mereka mengatakan Yeshua HaMashiach itu direndam dengan air kotor. Ya, kotoran manusia. Itu penghujatan. Ya, karena itu jangan ikut Talmud. Jangan kena spirit Talmud. Orang-orang yang tidak mau menyebut nama Yahweh dengan alasan terlalu kudus dan sebagainya, mereka kena spirit Talmud dan itu berbahaya. Sama saja tidak ada keselamatan. Hati-hati. Ya, jadi saudara paham ya, ada orang Yahudi yang diselamatkan Bapak Yahweh, jumlahnya nggak banyak, cuma 144.000 saja. Ini yang keempat. Yang kelima, siapakah penghuni kerajaan 1000 tahun? Nah, ini dia. Sisa orang goyim. Saya harus ngomong secara fair karena ada ayatnya, saudara. Saudara akan bertanya, loh, ada orang goyim yang selamat? Ada. Ayatnya bagaimana? Perhatikan di dalam Wahyu 20 ayat 7 dan 8. Dikatakan, dan setelah masa 1000 tahun berakhir, Satan akan dilepas dari penjaranya. Dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Perhatikan kata bangsa-bangsa. Pada keempat penjuru bumi yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ada kata bangsa-bangsa. Ini goyim.
Loh, dari mana? Bukankah tadi hanya 144.000? Tidak. Ada sisa-sisa orang goyim yang masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Jangan saudara berpikir, wah kalau gitu saya yang goyim masih ada kesempatan. Saya kasih tahu, bahayanya luar biasa. Ya, jangan ambil resiko untuk menjadi sisa-sisa orang goyim yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti saya akan kasih tahu. Saya akan bacakan dulu Zakaria 14, 16, 17, 18. Untuk melengkapi saudara bahwa ada orang-orang goyim, non-Yahudi yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ayatnya tadi kita sudah baca sebetulnya. Ya. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa. Nah, perhatikan kata segala bangsa. Ini goyim. Yang telah menyerang Yerusalem. Mereka menyerang Yerusalem loh. Ya, mereka ini menyerang Yerusalem. Dan akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah Raja. Siapa? Yahweh semesta alam. Dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi, ya, goyim lagi kan, tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Yahweh, Raja semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir, ini ada kata kaum Mesir, bukan kaum Yahudi, kaum Mesir, tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka, kaum Mesir itu, akan turun tulah yang ditimpakan Yahweh kepada bangsa-bangsa. Goyim lagi, saudara. Yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Ya, saya sudah jelaskan ayat ini ada untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam kerajaan 1000 tahun. Ada bangsa-bangsa. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat siapakah penghuni kerajaan 1000 tahun? Yang pertama adalah Yeshua HaMashiach sebagai rajanya. Yang kedua adalah saudara dan saya yang rapture. Yang ketiga adalah orang-orang yang dibangkitkan, yang mereka dibunuh oleh anti-Hamasya, dan itu pakai tubuh kemuliaan. Yang keempat adalah yang menggunakan tubuh alamiah, yaitu 144.000. Dan kemudian yang terakhir adalah bangsa goyim, bangsa-bangsa. Itu juga menggunakan tubuh alamiah. Ya, paham ya? Saya berikan semua ini ada backupnya, saudara. Ya, jadi saya nggak asal comot saja, ya, atau cocokmologi, tidak. Ya, oke, kita akan masuk yang lebih dalam lagi. Bagaimana kondisi kerajaan 1000 tahun? Saudara pasti akan mikir, wah kondisinya bagaimana? Yang pertama, kondisinya adalah Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach adalah rajanya, penguasanya. Ayat-ayatnya, fondasi ayat-ayatnya adalah Zakaria 14 ayat 3. Kemudian Yahweh akan maju berperang melawan bangsa-bangsa seperti ia berperang pada hari pertempuran, yaitu perang Armageddon. Ayat 4:14. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi satu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ayat 9. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itulah Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi kondisinya tidak ada berhala lain, tidak ada ilah lain, tidak ada Tuhan lain, yang ada hanya satu, Yahweh. Tidak bisa ditawar, titik. Dari ayat ini kita bisa lihat, kalau hari ini orang menolak Yahweh, jelas orang itu akan dilempar ke lautan api. Selesai cerita. Itu kondisinya. Ya, jadi kondisinya adalah Yahweh adalah satu-satunya raja. Satu-satunya sesembahan.
Satu-satunya Elohim. Yang lain tidak ada. Yang kedua, kondisinya bagaimana? Yang kedua adalah tidak ada perang. Namanya damai, ya, tidak ada perang. Saya berikan ayat fondasinya. Kita belajar ayat ya. Saya suka sekali karena ada fondasi-fondasinya, saudara. Dan ini tidak asal comot. Ya, ini melengkapi seperti puzzle. Saya akan bacakan. Yesaya 2 ayat 2, 3 dan 4. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak, di hulu gunung-gunung menjulang tinggi di atas bukit-bukit, dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Lihat, ini ada segala bangsa. Jadi ada orang Yahudi, ada orang Goyim, saudara. Ya, benar kan? Dan kemudian, ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, ya, banyak suku bangsa, orang Goyim. Mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Elohim Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Yahweh ngajar apa? Yang diajar cuma satu, Torah. Jadi, orang yang nolak Torah hari ini, jawabannya cuma satu, minggir. Lautan api. Ya, lihat ini. Yang diajarkan Yahweh di dalam kerajaan 1000 tahun adalah Torah. Saya lanjutkan. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, jalan di dalam Torah. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran firman Yahweh dari Yerusalem. Jadi pengajarannya keluar dari Sion. Dari Yerusalem. Kalau orang menolak pola Ibrani, minggir. Ayat 4. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Loh ya, ada Goyim lagi kan? Jadi ada Goyim yang masuk kerajaan 1000 tahun, saudara. Dan mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Mereka tidak akan lagi belajar berperang. Jadi saat itu tidak ada bom nuklir, tidak ada AK-47, tidak ada kaliber 9, 16, semacam-macam. Nggak ada. Tidak ada lagi perang. Mereka akan ubah itu semua. Benda-benda itu tidak ada lagi. Tidak ada perang antar bangsa-bangsa. Tidak ada kebencian. Tidak ada, maksud saya tidak akan terjadi kerusuhan, demo, pembantaian massal, tidak ada lagi. Kerajaan damai 1000 tahun, tidak ada perang. Nah, kalau sudah lihat ya, di dalam Yesaya 2 ayat 4 ini, itu ternyata kalimat ini, itu ada dikutip di gedungnya P88. Ya, di depannya itu, sudah lihat gambar ini ya, di depannya itu mereka tulis ayat ini. Bangsa tidak lagi akan berperang melawan bangsa. Mereka tidak akan lagi berperang. Ini ayat ini, Yesaya 2 ayat 4 ini tertulis di sebuah prasasti ya, di temboknya. Itu ayat itu ada. Aneh kan ya? Ini persatuan badak-badak ini nolak Yeshua Masih tapi kutip ayatnya Yeshua Masih ya. Nolak Yahweh tapi ngutip ayatnya Yahweh. Ya. Jadi setan itu tidak punya ide, saudara. Jadi hanya niru-niru begitu saja. Nah, kalau saudara ke New York, saudara pasti bisa lihat ini, bisa baca sendiri. Ya, patung ini yang sebelah kanan ada juga tulisannya. Ya. Yang berikutnya, bagaimana kondisi kerajaan 1000 tahun? Serigala, singa, beruang, semuanya vegetarian. Vegetarian ya. Ayatnya ada. Yesaya 11 ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing. Wah, luar biasa. Hari ini macan tutul berbaring Macan tutul berbaring di kambing, kambingnya masuk perutnya macan tutul, ya. Tetapi tidak zaman kerajaan 1000 tahun. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang bersama-sama makan rumput.
Pernah saudara lihat anak singa makan rumput, lembu makan rumput? Tidak pernah kan? Tapi akan terjadi. Dan anaknya akan bersama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Sejak kapan singa makan jerami? Kalau hari ini singa makan jerami, urusannya murus-murus. Udah itu aja. Ngerti maksudnya murus-murus ya? Dia akan diarea, betul ya? Nah, kemudian Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, ular dan dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Ya, jadi kondisi saat itu kembali seperti Taman Eden. Singa, beruang, binatang-binatang yang ganas hari ini semua vegetarian. Ya, semua vegetarian. Apalagi kondisinya manusia berusia panjang. Wow. Ya. Usianya panjang. Kembali seperti zaman sebelum air bah. Yesaya 65 ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Nggak ada, saudara. Prematur, nggak ada. Ya, orang yang tua, orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ingat, ini ayat-ayat profetik. Kita ini belum ngalamin, saudara. Ya. Dan mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Nggak akan ada caplok-mencaplok, itu tidak ada. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Wow. Tidak ada kerugian lagi. Tidak ada yang namanya gagal panen. Nggak ada. Ya, nggak ada. Nggak ada yang namanya keguguran. Nggak ada, saudara. Kerajaan 1000 tahun. Umurnya panjang. Nah, tapi ada satu kalimat rahasia. Nanti saya akan jelaskan. Kenapa orang yang di bawah 100 itu kena kutuk? Ya. Jadi yang umurnya 100 itu dianggap muda. Dan saya umurnya 50. Ya. Kalau saat itu ya masih gimana ya? Masih remaja sekali, ya. Tapi untuk hari ini, saudara yang sudah mencapai umur 50, saya dapat meyakinkan uban saudara sudah pada muncul semua. Ya. Tapi firman Bapak Yahweh ini pasti akan terjadi. Di dalam kerajaan 1000 tahun, umur manusia panjang sekali. Ya, luar biasa. Kembali seperti zaman sebelum air bah. Ajaib. Apalagi selain tidak ada perang dan manusia berumur panjang, ini dia. Ya. Adam berumur 900 berapa itu? Ya, kemudian saudara bisa lihat. Yang selanjutnya, Metusalah 969, Lamek 777. Ya. Jadi manusia berumur panjang. Nah, kita lihat lagi. Bagaimana kondisi kerajaan 1000 tahun? Yang keempat, pemerintahan tongkat besi dan periuk. Wahyu 2 ayat 27. Wahyu 2 ayat 27, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Inilah kondisi pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Itu kira-kira digambarkan seperti besi lawan periuk. Jadi kalau periuknya ini macam-macam, dia dipukul dengan besi dan periuk itu hancur. Pertanyaannya,
mengapa kondisi kerajaan 1000 tahun itu seperti tongkat besi dan periuk. Nah, saya akan jelaskan lewat gambar ini. Perhatikan ada segitiga di tengah. Segitiga ini ada 3 hal yang bikin dunia ini bermasalah, yaitu sifat kedagingan manusia, dunia, dan Satan. Kalau 3 ini digabung, problem, saudara. Dan saudara lihat problemnya sampai hari ini. Tetapi kalau salah satu ini dihilangkan, maka problem itu akan hilang, saudara. Semestinya, ya, semestinya akan hilang. Coba kita lihat. Kalau kita hilangkan dunia, sifat kedagingan manusia masih ada dan Satan ada, ini tidak akan bikin problem. Kenapa? Karena setan nggak bisa menggoda. Dan kedagingan manusia tidak bisa dinyatakan karena nggak ada dunianya, saudara. Kalau dunia ini hilang, lah buat apa kedagingan? Ya, nggak akan mengaruh karena kedagingan itu berhubungan dengan dunia. Setan nggak bisa nipu. Ini loh, ya, kamu nyeleweng misalnya, atau berzina, atau korupsi, atau mabuk, atau obat-obatan. Nah, dunianya nggak ada, ya nggak ada problem. Setannya tinggal gigit jari saja. Jadi nggak ada. Nah, coba ya kita lihat. Kalau kedagingan manusia ini dihilangkan, yang ada tinggal dunia dan setan, ya setan nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, apanya yang mau digoda? Ya, karena daging manusia nggak ada, kedagingan manusia nggak ada. Nggak bisa goda dia. Jadi nggak ada problem, no problem. Yang selanjutnya, kalau kedagingan manusia ini ada, ya, dunia ada, setannya dihilangi, nah disinilah letak problem. Karena itu saya kasih tanda tanya. Problemnya apa? Bisa jadi problem, bisa jadi tidak problem. Tergantung manusianya. Kalau manusianya itu bisa mengkontrol dagingnya, maka dia tidak dapat problem. No problem. Tapi kalau manusia itu tidak bisa mengkontrol dagingnya, karena ada dunia, walaupun setan tidak ada, itu akan jadi problem. Karena itu kita akan lihat ayat selanjutnya. Yaitu, kita sudah baca, tapi saya akan lihatkan sama saudara. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Jadi begini ceritanya, saudara. Orang-orang yang lolos dari zaman anti-Hamasiyah, itu mereka masih menggunakan tubuh alamiah. Ini saya bicara bukan yang diangkat ya, bukan yang diangkat, bukan yang dimatiin, tapi yang lolos. Nah, orang-orang yang masuk di dalam zaman kerajaan 1000 tahun ini, mereka harus belajar dengan pola yang baru, yaitu pola Yeshua Hamashiach, Torah. Tetapi, apa yang terjadi? Walaupun saat itu setan dibelenggu selama 1000 tahun, tidak ada setan. Mereka ini masih terdapat kedagingan dari sisa-sisa yang terlebih dahulu. Dan saat mereka berdosa, mereka akan langsung dihukum. Karena itu ayat ini berkata, siapa yang tidak mencapai umur 100 akan dianggap kena kutuk. Dan mereka akan langsung masuk dalam tempat kebinasaan. Ya, paham saudara di sini ya? Mereka akan masuk di dalam tempat kebinasaan. Karena apa? Karena mereka melanggar Torah di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi ini orang-orang Goyim, ya. Kalau orang Yahudi yang 144.000 itu aman. Mereka sudah terlatih dengan Torah. Tapi orang-orang Goyim tidak. Dan orang-orang Goyim, mereka masih dulunya
punya background menyembah yang macam-macam. Tetapi dalam kerajaan 1000 tahun kan tadi kita sudah baca. Maka Yahweh, Zakaria 14 ayat 9, akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Jadi pada saat kerajaan 1000 tahun, hanya ada Yahweh, yaitu Yeshua HaMashiach. Tidak ada yang lain. Sedangkan mereka, orang-orang Goyim, background mereka adalah lemak ikan, hybrid, dan duo hybrid. Dan penyembahan berhala. Bagaimana kalau mereka masih menyembah dewa-dewa asing, hukumannya cuma satu, yaitu death penalty. Orang-orang Goyim yang melakukan dosa di dalam kerajaan 1000 tahun, langsung death penalty. Seperti tongkat besi dan periuk. Tidak ada lagi kesempatan, karena mereka sudah diajar melihat kemuliaan Yeshua HaMashiach. Jadi, jangan merasa bangga atau berharap, wah kalau gitu saya ingin jadi orang-orang yang lolos dari anti-HaMashiach, 666. Itu hukumannya tambah berat. Kenapa? Saat mereka melanggar Torah, hukumannya death penalty. Dimatiin saat itu juga. Dan mereka langsung akan masuk di dalam tempat kebinasaan. Nunggu penghakiman terakhir. Ya. Jadi jangan macam-macam. Jangan merasa aman, bangga, aku akan lolos. Oh, berat sekali, saudara. Berat sekali. Karena itu, jangan berpikir ke arah sana, pikirkan kita semua untuk masuk di dalam pengangkatan. Ya, jadi orang-orang Goyim yang masih menyembah martabak, ya, terang bulan dan bir bintang serta lemak ikan, saat itu tidak akan ada ampun. Ya, tidak akan ada ampun. Hari ini masih banyak orang yang mencela Yahweh, masih bisa hidup, masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Tapi saat itu, siapa yang melanggar Torah, langsung jawabannya cuma satu, saudara. Kematian. Karena itu ayatnya dalam Yesaya dikatakan kalau tidak mencapai umur 100, kena kutuk. Ya, disitulah rahasianya. Yang berikut. Di manakah Satan? Jawabannya adalah, di manakah Satan saat kerajaan 1000 tahun? Wahyu 20 ayat 1-3. Dan aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu si penuduh dan Satan. Dan ia mengikatnya selama 1000 tahun. Jadi diikat. Lalu, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Jadi naga itu, si Satan akan dilempar ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi saat itu Satan tidak langsung dilempar ke lautan api, akan tetapi dilempar ke jurang maut dan dirantai, dimeteraikan selama 1000 tahun supaya tidak keluar. Ya, selama 1000 tahun. Jadi alam roh kerajaan 1000 tahun itu bersih, tidak ada Satan, tidak ada malaikat-malaikat yang jatuh. Ya, itulah letak Satan. Tapi di akhir kerajaan 1000 tahun dia akan dilepas untuk seketika lamanya. Nanti kita akan lihat. Ya, jadi paham ya. Jadi lihat dari bagan ini, saudara lihat saat Yeshua HaMashiach datang di Armageddon, anti-HaMashiach dan nabi palsu akan langsung ke lautan api, sedangkan Satan dibelenggu. Ya, saudara lihat di bagian bawah tulisan merah, Satan dibelenggu selama 1000 tahun, tapi dia akan dikeluarkan. Ya, jadi saudara bisa lihat dengan jelas dari gambar ini. Kemudian, bagaimana akhir dari kerajaan 1000 tahun? Apa yang terjadi pada akhir kerajaan 1000 tahun? Jadi
Inilah akhir daripada kerajaan 1000 tahun. Itu ayatnya di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, Satan akan dilepas dari penjaranya. Itu yang pertama. Jadi, setelah masa 1000 tahun berakhir, setan akan dilepas sementara. 8. Dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan di bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu, yaitu Yerusalem. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi ceritanya begini. Akhir kerajaan 1000 tahun, setan akan dilepas untuk sementara. Dan ingat ya, di akhir kerajaan 1000 tahun, tadi kan umur manusia panjang semua. Jadi populasi manusia itu kembali seperti hari ini, saudara. Banyak sekali. Dan anehnya, selama kerajaan 1000 tahun, manusia-manusia ini, bangsa-bangsa ini menikmati berkat yang luar biasa. Saudara bisa baca kan ayat-ayat tadi. Mereka mengusahakan dan semuanya berhasil. Mereka diberkati oleh Yeshua HaMashiach. Mereka melihat Yeshua HaMashiach. Anehnya, saat terakhir diuji oleh Bapak Yahweh, ternyata banyak yang ngikut setan. Dan mereka mengepung Yerusalem. Tetapi saat itu ada api turun dari langit menghanguskan mereka semua. Ini membuktikan, ya, walaupun manusia itu udah dikasih enak, walaupun manusia itu sudah dikasih kondisi yang diberkati luar biasa, tetapi kalau hatinya tidak segenap hati mencari Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, tetap begitu setan dilepas, begitu ada kesempatan, orang-orang itu akan berpihak kepada Satan. Inilah bukti terakhir yang diberikan Bapak Yahweh kepada kita, bahwa manusia itu hatinya binatang. Kalau tidak mau sungguh-sungguh cari Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, hati mereka adalah hati Satan, hati binatang. Ini mengerikan sekali, ini tragis sekali. Coba saudara bayangkan, dikasih hidup enak 1000 tahun. Tapi toh mereka mengkhianati. Sudah lihat loh di depan mata itu ada Yeshua HaMashiach. Sudah lihat loh bakal enak loh kalau ikut sama Yeshua HaMashiach. Tapi toh mereka tetap ikut Satan. Lihat hari-hari ini. Dulu waktu nggak punya apa-apa, sujud nyembah Tuhan. Sujud nyembah Bapak Yahweh. Sampai nangis-nangis, ya, sampai tersungkur. Tapi begitu berkat itu diberikan, coba saudara lihat, kebanyakan di sekitar kita, apa yang mereka lakukan? Bye-bye Bapak Yahweh, see you later. Ya kan? Mengkhianati kan? Wes nggak perlu sabat lagi. Siapa itu? Ya, ngikutin 7 hari raya, nggak perlu itu semua. Udah diberkati. Jadi hati-hati. Kekayaan, berkat, itu jangan dianggap sebagai berkat. Bukan. Ya, perhatikan, orang-orang seperti itu, kita bisa melihat kualitas hidupnya adalah kualitas Yudas Iskariot, pengkhianat. Hati mereka adalah hati binatang. Yang mendengar message ini, kalau saudara diberkati, jangan ambil posisi seperti orang-orang ini. Tetap sujud menyembah Bapak Yahweh. Ya, ingat, ada satu peristiwa, Raja Uzia di dalam kitab Raja-Raja. Saat dia belum sukses, dia sangat menghormati, menghargai Yahweh. Dan efeknya, dia diberkati Yahweh.
Tapi saat dia sudah sukses, jelas di sana. Dia menjadi tinggi hati, sombong. Dan dia mau menyingkirkan imam-imam. Dan dia memaksa dirinya untuk mempersembahkan korban di hadapan Yahweh. Apa yang terjadi? Dia kena kusta. Itu dia. Itu sebagai contoh, banyak orang seperti ini. Sukses, besar, apa yang terjadi? Jatuh, hancur hidupnya karena kesombongan. Jaga hidup saudara, apalagi sebentar lagi pengangkatan. Ya, hati-hati. Ini bukti sangat tragis. Saya bilang tragis berulang-ulang. Kenapa? Hidup selama 1000 tahun, hidup enak. Kok ya ndak mikir, gitu loh. Ya, kok ya mau ikut tipu dayanya setan. Sehingga banyak yang menyerang Bapak Yahweh. Di mana pikirannya? Saya nggak habis mengerti sampai hari ini. Aneh kan ya? Tapi itulah yang membuktikan. Hati manusia, kalau tidak sungguh-sungguh ada menerima Bapak Yahweh dalam Yeshua Mashiach, hatinya akan sama seperti setan. Kita teruskan. Jadi setelah itu, api turunkan dari langit menghancurkan mereka. Nah, kita akan bahas. Apa yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun? Apa yang terjadi? Yang pertama, yang terjadi adalah langit dan bumi lenyap. Wahyu 20 ayat 11 bagian B. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya, alias kiamat. Ya, jadi saat setan dilepas sementara, banyak orang yang mengikut dia, api turun dari langit, plus langit, bumi lenyap. Tidak ada lagi. Saudara jangan ikutin pengajarannya Saksi Yehova dan juga Seven Days Adventist yang mengatakan bahwa bumi ini akan selama-lamanya ada. Itu bohong. Tidak ada dasar fondasinya. Ya, mereka mengatakan setelah setelah kerajaan 1000 tahun bumi ini akan tetap ada. Ya, itu pengajaran mereka. Saya bilang tidak ada fondasi. Jangan dengarkan, jangan pelajari, itu bohong. Ya, jadi yang benar adalah kita harus kembali kepada fondasi firman. Langit bumi akan lenyap. Kita kembali lagi dalam Gematria Bereshit, itu ada ash, saudara ulangin, saudara bisa dapatkan pengertiannya bahwa bumi ini akan dihancurkan, dibinasakan. Kenapa? Karena di dalam bumi dan langit dan sorga, Shamayim, yang sekarang ini ada jejak-jejaknya setan. Karena itu Bapak Yahweh tidak suka. Dia binasakan itu semua. Pinggirkan itu semua. Dan Bapak Yahweh create yang baru. Yang kedua, apa yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun? Satan dilempar dalam Gehenna, di dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 10. Dan Satan yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang. Dan yaitu tempat binatang dan nabi palsu, 666. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi, jangan dengarkan lemak ikan yang ngomong ada purgatori. Itu penyesatan. Tahu ya purgatori ya? Purgatori itu gini. Satu tempat penyiksaan, kalau sudah disiksa 10.000 tahun akan dilepas. Bohong. Jangan percaya lemak ikan. Jangan percaya. Ya. Jangan percaya juga pengajaran yang mengatakan bahwa manusia itu setelah mati pas udah lenyap, hilang begitu saja. Tidak ada hukuman. Salah besar. Itu Seven Days Adventist. Itu Saksi Yehova. Ya, yang mengatakan bahwa manusia yang sudah mati itu hilang begitu saja. Tidak. Tapi ini jelas dikatakan bahwa binatang dan nabi palsu itu adalah manusia. 666. Dan mereka disiksa siang dan malam. Di mana? Di ash, di lautan api. Jelas. Manusia yang menolak Yahweh di dalam Yeshua Mashiach, tempatnya satu. Lautan api. Titik. Ya.
Nggak ada yang lain. Yang berikut. Apa yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun? Pengadilan tahta putih. Wahyu 20 ayat 11. Dan aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Ada white throne judgment. Itu bahasa Inggrisnya. Pengadilan tahta putih. Nah, kalau saudara lihat, ya, ayatnya ada di dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 15, saya akan bacakan. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di hadapan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilempar ke dalam lautan api. Wow. Mungkin saudara akan bertanya, siapa yang akan masuk di dalam pengadilan tahta putih? Kita harus jelas, karena ada banyak pengajaran yang menyatakan bahwa walaupun kita sudah masuk rapture, kita akan masuk di White Throne Judgment, pengadilan tahta putih. Saya bilang itu salah. Orang yang sudah pakai tubuh kemuliaan nggak mungkin akan diadili lagi. Tidak mungkin. Orang yang sudah dibangkitkan, tadi kan kita udah bahas kan ya, yang udah dibangkitkan, karena mereka tidak mau menerima tanda 666 saat zaman anti Amasya, mereka akan masuk dalam tahta putih. Saya bilang tidak mungkin, karena mereka udah pakai tubuh kemuliaan. Ya, buat kita sekarang ini, saudara dan saya, ya, yang sudah terima Yeshua HaMashiach, firman berkata, kita telah dihakimi. Yaitu apa? Kita telah menyerahkan dosa-dosa kita ke Yeshua HaMashiach, dan kita menerima keselamatan dalam Yeshua HaMashiach. Jadi kita tidak akan masuk di dalam pengadilan tahta putih ini. Tidak akan. Kita sudah dihakimi di sini. Yaitu apa? Dosa-dosa kita transfer ke Yeshua HaMashiach. Jadi saudara jangan rancu pikiran saudara. Ya, bahwa nanti kita akan diadili lagi. Tidak. Bagaimana mungkin kita yang sudah diangkat, kita sudah menerima rewards, kita sudah masuk dalam pernikahan kawin anak domba, dosa kita sudah bersih, ya, dan kita akan dihakimi lagi. Tidak mungkin. Ya, pahami hal ini. Juga orang-orang yang dibangkitkan. Tadi kita udah jelaskan, orang-orang yang dibangkitkan, yang mati karena anti Hamasya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang masuk di dalam pengadilan tahta putih ini? Ingat, ya, orang-orang yang masih dengan menggunakan tubuh jasmania, alamiah, dalam kerajaan 1000 tahun. Yang pertama adalah orang yang mati di bawah umur 100 tahun. Mereka akan menghadapi pengadilan tahta putih. Yang kedua, mereka yang dibakar dengan api saat mereka terhasut oleh Satan di akhir kerajaan 1000 tahun. Mereka akan masuk di dalam pengadilan tahta putih. Dan ingat, masih ada satu kelompok lagi, yaitu orang-orang Goyim dan orang-orang keturunan dari 144.000. Itu kan mereka masih dalam tubuh jasmania. Ya kan? Saat itu mereka tidak dibakar dengan api, tapi mereka akan masuk di tempat ini. Karena itu pengadilan tahta putih menjelaskan, siapa yang namanya tidak tertulis akan dilempar ke lautan api. Tapi siapa yang namanya tertulis akan masuk, diubahkan tubuhnya, masuk ke Samayim yang baru, yaitu Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Jadi pahami di sini. Jadi pengadilan tahta putih ini adalah untuk manusia-manusia yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun. Baik itu yang memberontak, baik itu yang setia.
bukan untuk kita. Setelah kita diangkat, kita tidak akan mengalami penghakiman seperti ini, tapi kita akan menerima rewards. Ya, kita akan menerima mahkota yang Bapak Yahweh sediakan. Kita akan menerima hadiah-hadiah, ya, karena kita ikut Bapak Yahweh dengan setia. Ya, bukan masuk ke dalam tata putih. Ya, pahami hal ini baik-baik. Dan kemudian, jadi saudara lihat, ya, dari gambar yang saya berikan, jadi orang-orang yang dalam kerajaan 1000 tahun, dalam tubuh jasmania, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, akan masuk dalam lautan api. Yang masuk dalam kitab, yang tertulis dalam kitab kehidupan, mereka akan masuk di dalam Yerusalem yang baru. Apa yang terjadi di dalam setelah kerajaan 1000 tahun, yaitu Yerusalem baru dan bumi yang baru. Wahyu 21-22, saudara baca sendiri, Yesaya 65 ayat 17, Yesaya 66 ayat 22, 2 Petrus 3 ayat 13. Jadi setelah kerajaan 1000 tahun, bumi dibinasakan, langit dan bumi, Samayim juga, yang sekarang ini, yang ada jejak-jejaknya Satan, dibinasakan. Satan langsung dikirim ke lautan api, terjadi pengadilan tahta putih, dan kita semua masuk di dalam Samayim yang baru, Yerusalem yang baru, bumi yang baru, untuk selama-lamanya. Karena itu, sedikit saya review bahwa kerajaan 1000 tahun itu adalah replika dari Yerusalem baru dan bumi yang baru. Maranatha, datanglah Yeshua HaMashiach dengan segera, dan kita akan masuk di dalam pengangkatan. Bapa Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua.